eh, tekanan maksimal dari paru pasien itu 35 miligram. 35 cm H20. Ini kalau dulu kita pakai 40, kita sekarang sudah diturunkan kan untuk mencari aman, nilai aman. Jadi nilai aman itu tidak memberikan trauma karena tekanan. Paru itu kan seperti balon, dipompa kecil balonnya, terus dipompa seperti ini, dikumpulkan volumenya masuk berapa, ini yang diberikan 500, yang bisa keluar ini adalah 475. Ini adalah masih di bawah 20%-nya masih cukup aman. Ini dipengaruhi oleh apa? Ini dipengaruhi oleh flow sensor ini. Jadi yang membaca ini disampaikan ke modul yang ada di dalam. Sampaikan nilainya ditampilkan di sini. Ini pipetnya. Kalau kita menggunakan pressure, kita bisa atur tekanannya. Tekanan yang diberikan ke paru pasien itu berapa nilainya? Yang diberikan berapa? Nanti juga ada alarm juga dibatasi, nggak boleh lebih dari berapa nilai. Sama. Ini yang dihasilkan dari pressure 500 ini, nilai tekanan puncaknya berapa ppnya? Ini di atas 20, jadi ini 23 pp tekanan puncak. Ini nggak boleh lebih dari berapa tadi? 35. Makanya dibatasi dengan alarm tadi. Kalau alarmnya kita turunkan, nanti akan alarm. Ini kan 33, semua kita turunkan ke 31 seperti ini. Ini akan alarm. Berarti nggak boleh lebih dari itu. Jadi nilai ppnya cuma nggak sampai di situ. Dia akan turun. Lama dia turun, menyesuaikan, dia dibatasi. Jadi ppnya nggak nyampe 23, nggak sampai memberikan trauma. Kalau pakai mode yang PCMV itu gimana Pak? PCMV nanti. Nah, kalau volume yang dikontrol ini aja, yang dikontrol yang ditampilkan di sini. Kontrolnya ini. Rate dari berapa kali per menitnya, breathingnya ini 15 kali per menit. Terus ini volumenya berapa? Terus PIP ini nilai tekanan setelah akhir ekspirasi. Jadi setelah akhir ekspirasi ini mana tekanan ini. Nah, tekanan di akhir ekspirasi atau sipetnya ini ada nilainya. Jadi ini nggak ke 0 kan, readingnya nggak turun ke 0. Jadi masih nyampe di nilai 5 tekanannya. Di tekanan 5 ini nggak ada yang nyampe ke 0. Berarti ini nilainya apa? Pakai sipet, bukan PIP. Kalau PIP di awal inspirasi ini dari 0. Nah ini jadi seperti ini, kemudian ini turun ke 0 baru naik, itu namanya PIP. Kalau sipep ya lurus seperti ini, di awal atau akhir ekspirasi tetap ada tekanan 5 cm H2O, masih buka. Jadi paru ini enggak kempes, masih tetap buka seperti ini. Kalau seperti ini kan tes lainnya enggak bisa buka. Kalau seperti ini tes lainnya masih gini, masih buka seperti ini. Jadi tidak kempes seperti ini, masih buka seperti ini. Di ekspirasi masih buka seperti ini. Inspirasi tambah besar lagi. Di ekspirasinya masih ada sisa. Tujuannya untuk apa? Agar paru itu tetap ngembang. Kalau tetap ngembang berarti nggak lengket, nggak kolek. Selain itu tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan tekanan oksigennya. Tekanan oksigen dari waktu ekspirasi masih ada oksigen ada di dalam paru. Jadi konsentrasi oksigennya bisa naik, saturasi oksigennya bisa naik. Harapannya seperti itu. Karena di dalam proses ekspirasi itu masih terjadi difusi, karena tekanan oksigen yang ada di paru itu masih lebih tinggi dibanding tekanan oksigen yang ada di kapiler pembuluh darah. Jadi oksigen masih bisa masuk waktu ekspirasi. Kalau waktu inspirasi lebih tinggi lagi tekanannya, kan ada tambahan lagi 1 atmosfer ditambahin lagi tekanannya ini. Tekanan oksigen di dalam paru normalnya 100, ditambahin lagi tekanannya berapa? 23 ini.
itu 123. Sedang oksigen yang ada di kapiler cuma 60. 60. Jadi ada selisih 40. Sekitar. Ya selisih 45 yang membuat oksigen itu bisa pindah tempat masuk ke pembuluh darah, ke kapiler pembuluh darah, sehingga bisa diangkut ke seluruh tubuh. Harapannya dengan vitamin. Tapi pep tinggi ini juga mempengaruhi, nggak boleh terlalu tinggi. Kalau pepnya tinggi berarti darah yang masuk ke paru itu kan pembuluh darahnya kecepit kan, jadi yang masuk ke situ juga terhambat, nggak bisa masuk semua. Hasil akhirnya apa? Tensinya akan turun kalau ininya terlalu tinggi. Jadi dilema, saturasinya bisa naik, saturasinya bagus, SpO2-nya bagus, tapi tensinya turun. Nanti hasil akhirnya juga jelek. Itu outputnya juga jelek, perfusinya jelek. Ini yang disetting, jadi oksigen juga diatur berapa persen yang dimasukkan. Berarti buntu, misalnya buntu deloknya saturasinya ya? Iya, saturasi bisa berubah. Kalau tensi juga bisa turun. Tensi turun, tapi saturasi bagus. Nah, prosesnya lama. Nggak bisa langsung. Kalau terjadi obstruksi buntu, langsung di sini ada high pressure. Paling gampang dilihat di ventilator high pressure, tekanannya tinggi, lebih dari yang kita setting tadi 40. Berarti tekanan mompa itu lebih berat. Ventilator memompa lebih berat karena ada obstruksi, ada hambatan, sumbatan di endotrakealnya. Jadi udara yang masuk ke paru itu terhambat, nggak bisa ngembangkan paru ini. Tes lain nggak bisa ngembang karena tersumbat. Jadi ada hambatan seperti ini, kita tutup sebagian itu kan susah masuk ke sini, ngembangnya susah. Ini yang kontrolnya pakai volume, kita pakai volume. Nah, targetnya berapa sih? Kita ngitungnya targetnya adalah sesuai berat badan pasien. Kalau berat badannya 50, kita tinggal nalikan 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Kalau 50 berarti dikalikan 6, ntar 300-an sampai 400, kan tinggal nalikan. Jadi ngitungnya itu pakai berat badan pasien. Jadi kalau menghidupkan tadi kan ada berat badan ideal pasien, ada tinggi badan sama berat badan kan, menghidupkan awal. Ada nggak? Tadi cuma lihat adult sama. Iya, anak dewasa ada berat badan mesti ada. Itu untuk setting yang normal kan, ventilator sudah ada settingan normal. Kalau kita nggak usah nyeting lagi, sudah normal sesuai settingan yang ada, kita tinggal nyalakan langsung udah. Ini kontrol volume. Terus kontrolnya apa lagi? Bisa. Ini yang volume, ini kebanyakan volume semuanya. Ini SMP itu synchronize. Kalau SMP ini synchronize. Jadi kontrolnya volume, tapi synchronize volume. Kalau ini ada synchronize pressure. Synchronize maksudnya synchronize itu pasien itu diberi kesempatan nafas waktu ventilator ini tidak menghembuskan, memompa. Jadi seperti diberi kesempatan SMP-nya. Trigger sensitivitasnya berapa? Ada trigger sensitivitasnya yang diatur. Kapan pasien itu bisa men-trigger mesin ini memberi tambahan tekanan? Jadi ada triggernya, ada sensitivitasnya kalau kita pakai SMP. Kali ini kalau kontrol penuh nggak ada triggernya dimatikan. Seperti ini, saya coba turunkan. Kontrolnya apa aja? Ya, kontrolnya ini. Ada flow triggernya, SMP berarti kontrolnya kan lebih banyak lagi. Di kontrol normal tadi, ini kontrol normal tadi kan, ditambahin lagi ini kontrolnya. Ada support ini berarti namanya support itu kayak dia memberikan kalau pasien itu sudah ada usaha, namanya support. Kalau nggak ada usaha berarti kontrol, bedanya seperti itu. Kalau ini tadi
kontrolnya volume, berarti kontrolnya adalah volume. Supportnya apa? Menggunakan pressure. Jadi kalau ada usaha pasien udah berusaha nafas sedikit, karena nggak cukup dengan kontrol yang kita harapkan, volume yang kita harapkan, maka dibantu oleh mesin ditambahi supportnya 15 seperti ini. Ditambahi lagi tekanan 15 cm H2O masuk ke dalam paru pasien. Harapannya apa? Volumenya nanti tercapai ini 500. Kemudian flow, ini flow trigger. Lagi belum pakai. Konfirm dulu ya biar aman. Kontrolnya. Ya. Kontrolnya nah, ini tadi yang kontrol penuh tadi, yang kontrol penuh. Ini adalah bantuan tadi, bantuan. Ya. Kontrolnya mana? Yang menentukan ini kayak apa? Ya. Ini ada II rasionya, time inspirasinya berapa? Jadi jeda waktu inspirasi pasien itu berapa detik? Waktunya berapa detik? Ini kan sudah ditentukan. Semua ini kita klik ini sudah ada atur, ada yang atur nanti. Kita naik turunkan akan berubah. Ini jadi II rasionya ini akan berubah. Akan berubah secara sendirinya kalau kita mengatur itu waktunya. Kalau kita normal adalah 1:2. 1:2 samakan, berarti harusnya berapa? Kalau 1:2 time inspirasinya 1,3. iya 1,3 detik, jadinya 1:2. Nah, maksudnya apa sih? Karena respirasinya 15 kali per menit, berarti dalam 1 menit itu pasien bernapas 16 kali. Kalau 16 kali berarti 1 kali nafas berapa detik kan gitu. Berarti 60 detik dibagi 15. Berarti 1 kali nafas berapa detik? 4 detik. 4 detik. 4 detik berarti 1 kali 1 bagiannya adalah inspirasi, 2 bagiannya ekspirasi. Berarti kan dibagi 4 detik tadi dibagi berapa? 1,3 banding 2,6. 2,6. Tinggal kalikan kalau 1:2. Cara nyarinya gimana? Ya dicari tadi time inspirasinya. Rasionya kan 1 dibanding 2. Berarti 1/3 dikalikan 4 tadi berapa? Ketemunya 1,3. Kalau kita ventilatornya nggak ada langsung hitung-hitungan ini. Ada ventilatornya nggak ada hitung-hitungan, kita ngitung manual. Kalau sekarang kan sudah dihitungkan seperti ini. Kalau nyari time ekspirasinya berapa? Tadi kalau sudah ketemu gini kan gampang, tinggal kalikan 2. Kalau enggak berarti 2/3 dikalikan 4 tadi, hasilnya adalah 2,6 detik. Seperti itu perbandingan rasionya. Kalau kita rubah juga sama. Jadi waktunya tadi rasionya kan tinggal ngalikan waktu respirasi. Waktu 1 kali nafas itu berapa detik, tinggal ngalikan. Nah, sekarang kembali lagi ke trigger sensitivitas. Trigger sensitivitas ini adalah kemampuan pasien untuk merangsang ventilator memberikan tambahannya adalah support ini. Pasien tidak akan ditambahi support 15 cm H2O ini kalau ininya tidak tercapai. Berarti ininya kalau namanya SMP ini harus direndahkan nilainya biar gampang untuk mencapai triggernya. Dapat 2, 3, 1,5 berarti dapat ini. Nanti kita gerakkan sedikit aja sudah direspon. Jadi respirasi rate-nya tidak lagi 15 kali per menit, jadi akan berubah. RR-nya berapa kali per menit akan berubah. Dia akan teman gerakkan sendiri, udah sedikit aja sudah langsung ditambahi support. Ada trigger, tulisan trigger. Kalau ada tulisan trigger pasti akan langsung ditambahi support ini. Seperti kita jalan. Kita jalan untuk mencapai pojok sana biar waktunya tercapai gimana? Kita jalannya pelan-pelan kan harus didorong biar cepat nyampe. Sama ventilator juga seperti itu.
biar tercapai 500 karena pasiennya punya kemampuan kecil tekanannya, cuma pasien punya tekanan cuma 20 cuman 8 9 gitu aja kan nggak bisa mencapai 500 ini. Untuk mencapai itu kan harus ditambahin lagi tekanan biar volumenya bertambah atau tercapai. Itu trigger. Trigger itu ada berapa macam? Ada trigger flow, ada trigger pressure. Ini triggernya bisa diubah. Pressure trigger ini. Ada trigger flow. Klik lagi bisa dimatikan. Jadi bisa dirubah. Tapi kalau kita menggunakan volume, seyogyanya kita menggunakan flow trigger. Kalau kita menggunakan kontrolnya pressure, kita menggunakan kontrol triggernya pressure. Ini pause waktu istirahat. Jadi pasien itu bisa diberikan istirahat. Waktu bernapas itu kan inspirasi, pompa, kan ada jeda istirahat seperti ini. Ada jeda istirahatnya berapa persen berikan itu. Ya. Tapi perbandingannya ini pause time-nya ini digabungkan dengan waktu ekspirasi waktunya. Tambah kalau ekspirasi inspirasi, jadi tambahnya ke sini. Jadi pause time ditambah ini, kemudian sisanya adalah waktu ekspirasi. Ya. Sekarang flow pattern. Flow pattern ini adalah waktu mencapai puncaknya. Untuk mencapai puncak ini, flow-nya ini, mencapai puncak. Ini dibuat cepat apa lambat? Kalau tadi dibuat cepat, waktunya kecil 0,1 detik, ini gambar kotak seperti ini. Tidak landai seperti ini. Kebiasaan itu. Coba ya. Ini kita buat seperti ini. Kita cepatkan. Nanti akan berubah. Ini akan berubah nanti, tidak lagi belum sama respon. Nanti akan membuat bentuk kotak. Jadi landai ini waktu ini yang diatur. Nanti akan bentuk kotak seperti ini. Jadi seperti gambar yang tadi. Jadi apa belum tak konsen ya? Berubah. Ya bengkok. Gak berubah. Harusnya waktu mencapai inspirasi lebih cepat. Tadi kelihatan. Ya. Yang berikutnya ada ETS. Apa ETS? Expiration Ekspirasi, time, time, S-nya sinkronis. synchronize. Sama dengan ini, mensinkronkan. Ya. Jadi berapa waktu yang diberikan untuk pasien, untuk diberikan kesempatan setelah ekspirasi itu pasien untuk mengambil nafas yang bisa dibaca oleh trigger ini. Semakin kecil persentasenya berarti setelah ekspirasi bisa langsung respon, langsung bisa bernapas sendiri. Kalau ini dibuat semakin besar ya lama. Jadi waktu ekspirasi sampai berapa persen waktu ekspirasinya? Sama 75%. 75% berarti sebelum inspirasi yang berikutnya itu baru berikan kesempatan pasien untuk bernafas. Ini semakin jauh presentasi. Yang ada ETS adalah di Hamilton ini, yang lain nggak ada ETS. Dibuat sinkronis. Yang SMP. Ini pakai ini yang Di SMP. Jadi menu itu sebenarnya selama cuma gabungan. Yang APRV, APV, SCMV ini sama dengan APRV ini, tapi ini volume. Kalau APRV ini gabungan dari pressure, waktu, sama volume, sinkronis. Ya.
sama ini menunya ini sama sebenarnya, sama ini pressure, ini volume. Jadi intinya itu sama. Jadi settingnya juga sama, cuma bedanya kalau kita pakai pressure, ini settingnya adalah pressure. Kayak kontrol, oh ya. tidak lagi kita volume. Yang lain tetap IE-nya langsung IE-nya, bukan time inspirasi di sini. Cuma beda tampilan. Tadi kan time inspirasi di sini, tapi kontrolnya kan di sini sama saja. Kalau PRAM itu apa? PRAM sama dengan tadi. Sama dengan apa yang tadi? Yang RAM yang ada di pojok sini tadi sama. Ini jadi frekuensinya, RAM-nya berapa naiknya. Kalau pressure jelas. Jadi waktunya untuk mencapai ke puncak ini berapa detik? Ini kan langsung. Tadi kan menunya pakai pressure, jadi tidak serta merta langsung memberikan gambaran pressure yang secara spontan seperti ini. Membentuk kotak seperti ini kan karena waktunya tadi piramnya saya buat cepat, berarti ini akan gambar kotak ini. Kalau saya buat lambat, ini kita turunkan, kita naikkan waktunya untuk mencapai sana, dia juga akan lambat. Ini kan landai, seperti landai waktunya. Jadi bedanya ini waktunya ini untuk mencapai waktu sampai puncaknya itu beran. Sama kan kontrolnya hampir sama, cuman beda di ini tok. Yang tadi ini kan sama, respirasi rate-nya, feedback-nya, oksigennya tetap sama, beda di sini aja. Tadi sini volume, sekarang ganti pressure, beda itu aja. Yang lain-lain adalah menu kombinasi. Mode lain sama, ini sama. ASV itu adalah menu andalannya dari ventilator Hamilton, mesti ada tulisan ASV. Menu andalannya. Itu apa, Pak? ASV itu automatic synchronous ventilasi. Dia akan membuat nah ya, ini sama ya, ini duopep, ini pep. Kalau duopep ini belum, ini duopep berarti duopep itu kalau di ventilator lain itu namanya bifasik. Ada yang nyebut bifasik, ada yang nyebut bilevel, jadi ada yang nyebut bipep, macam-macam istilahnya, tapi menunya sama sebenarnya. Kita pakai bilevel tadi ya, pakai duopep ini, jadi pressure-nya double antara pressure support dengan ini, double pressure-nya. Ada tekanan minimal dan tekanan puncaknya maksimal. Dia main dua, tapi pasien itu diberi kesempatan untuk bernapas di mana saja, nggak ada trigger hemodialitasnya, nggak terlalu berpengaruh. Jadi pasien itu bisa bernapas di beberapa tempat seperti ini, ya, nggak akan terpengaruh, nggak mempengaruhi respirasi rate-nya. Pasien itu bisa bernapas di sini, bisa di sini di puncaknya, jadi nggak akan terjadi tubuhan, nggak akan fighting, nggak akan tubuhan antara pasien dan ventilator. Sekarang ASV, menu andalannya. ASV kalau ASV itu ada targetnya, adalah ini aja yang dikontrol.
target dari menit volume, berapa persen menit volume yang diberikan bantuannya. Jadi menu ini adalah menu untuk daerah-daerah perifer, daerah-daerah yang jauh dari dokter yang ngatur setting. Perawat aja yang ada di jauh kita ngatur pakai ASP, nggak usah ubah menu-menu lagi, udah gampang. Ini akan cuman main ini aja, ini akan tercapai sendiri, akan menyesuaikan. Untuk gratis untuk Ya, ASW. nggak ada hitungan, otomatis menyesuaikan. Ya, ventilator Jadi ngikutin pasiennya gitu Pak ya. di pasiennya sendiri. Nah, seperti ini saya gerakkan dikit, pasiennya udah bisa bernapas. Jadi perawatnya tinggal ngikuti, oh apa yang terjadi. Ternyata frekuensinya terlalu tinggi, berarti ininya diturunkan. Volumenya terlalu tinggi, tinggal menurunkan ini aja. Oksigennya terlalu tinggi, kita tinggal menurunkan ini. Ini aja menunya, nggak ada yang lain. Jadi kontrolnya nggak ada yang macam-macam. Ya, seperti ini. Oh ternyata cuma segini, nanti akan menyesuaikan, dia akan mengatur sendiri. Karena targetnya 100% dari menit volumenya ini. Kalau menit volumenya nggak tercapai, dia akan otomatis akan dikontrol. Dan dikontrol lagi. Kalau pasien spontan ini, ya spontan, langsung ada gerakan seperti ini, spontan jadi napasnya. Kalau enggak, diam, nanti akan mengikuti. Assalamualaikum, Adek. Adek. Asli seperti itu. Dan ini tadi kan nggak ada nafas dari pasien, kontrol penuh, dia akan mengontrol penuh 100% menit volume yang diarahkannya sesuai dengan kondisi klinis pasien, nggak usah ngatur macam-macam ya. Ini adalah menu apa kontrolnya dari Hamilton. menu idolanya dari Hamilton, pasti ada tulisan ASV di sini. Karena menu ini adalah menu yang bisa menolong pasien bila yang ngatur ini nggak bisa, langsung ditancapkan aja ke ventilator, pasiennya tinggal nyeting ini aja sudah otomatis dia akan kontrol sendiri, nggak ada setting-setting macam-macam lagi. Iya, terus selesai. Oh, tapi kiriman Mbak siapa? Mbak Ririn, tapi kok Cili. Ririn Cili. Iya. Nak Ririn berarti. Dah, ada lagi? Aku ora tau diajari aret Pak. Cukup. Aku kurang-kurang kene orang dino ora diajari. Jadi bentar kok. Ijal nyuwun voluntaris dari Pak. Ini menu-menunya ini. Di mana di nggone Pak Pur sing nomor 2 iku anu tekanannya kurang, hanya 160 anu ini. Tetap ya Pak. Pak, tetap panel kono ya. Apa nih? Terus ya. Kalau ventilator Mau sampe iso dhewe. yang sering trouble. Sering trouble Iya, ventilator nomor loro. ini. Kalau ventilator yang ini, yang sering adalah di valve ekspirasi ini. Di valve ekspirasi ini, di valve ekspirasi ini sering terjadi kebocoran, sering kaku. Ini yang mempengaruhi. Jadi yang mempengaruhi ini. Valve ekspirasi ini, kalau ini sudah nggak lentur lagi, ini kan tujuannya yang di ini pakai ini kan, pakai pen seperti ini yang menggerakkan. Ya kapan pasien itu berhenti bernapas, kapan waktu itu ekspirasi. Kalau ini ditutup kan memompa kan, kalau ini dilepas ekspirasi. Jadi yang mengatur respirator itu dari sini, kendalinya dari sini, mikroprosesornya dari sini, ada magnet di sini yang menggerakkan ini, pen ini naik turun ini. Ini sering bocor, kaku, itu banyak sekali. Gambarnya seperti ini, gambarnya seperti ini, kan? Ini. Gambarnya aneh. Kalau ininya
itu namanya valve ekspirasi, sering kaku, bocor, sering kali terjadi di sini. Terus apa lagi? Ini flow sensor. Flow sensor ini posisinya kalau ke pasien itu jangan sampai di bawah. Kalau posisinya di bawah seperti ini, nanti air dari sisa ekspirasi pasien itu kan masuk ke sini. Kalau masuk ke sini, ya, masuk ke sini buntu, nggak bisa baca, tekanannya nggak bisa terbaca, volumenya nggak bisa terbaca karena di sini diisi air kan, terisi air. Apalagi airnya masuk ke sana, ada selenoidnya di dalam. Iya. Kalau masuk ke sana, selenoidnya kena air, lengket, rusak, terbakar. Harus ganti, manggil Pak Ardi, uang lagi gitu. Tuh, terus apa lagi yang jenis ini yang sering sekali terjadi, ada ventilator transport. Ventilator transport untuk mobile, untuk memindahkan pasien kan pakai ventilator ya. Jangan sekali-sekali ada yang menggunakan air oksigennya. Jadi humidifiernya jangan diisi air. Jadi humidifiernya langsung ya, langsung ada yang low flow gitu. Yang pakai transport itu, yang pakai transport Terus kasih humidifier. ya, ada humidifiernya jangan dikasih air. Sama. Jangan dikasih air. Jadi Dan flow dipasang gitu. punya kayak ini kalau kan penanya pas motor. Rekam meterannya. Ini lo ada peluncur ini jangan sampai diisi air. Kalau ini diisi air kan posisi mesti kalau ditransfer kan miring seperti ini. Kalau miring ini yang masuk apa? Air yang masuk, bukan lagi oksigen. Kalau sudah masuk ya sudah. Jadi mixernya oksigen itu lengket, tidak bisa baca. Terus lagi yang sering mati adalah oksigen selnya. Ganti. Jadi oksigen sel ini umurnya cuma 1 tahun. Tahun dipakai nggak dipakai 1 tahun ya mati. Kecuali belum dibuka, belum dipasang, ditaruh kulkas masih bisa digunakan. Pakai apa? Pakai tahun dipakai. Kalau sudah dipasang, sudah terbuka, terjadi oksidasi, dia akan rusak. Dalam 1 tahun itu sudah toleransinya 6 bulan itu paling bagus. Dia akan cepat habis, cepat mati kalau kita melakukan kalibrasi oksigen. Tiap ada pasien lakukan kalibrasi oksigen. Tiap ada pasien baru kita setting baru lakukan kalibrasi oksigen. Umurnya semakin pendek. Jadi kalau lakukan kalibrasi boleh, tapi oksigen tidak selalu dilakukan kalibrasi waktu setting ventilator. Tidak boleh terlalu sering. Ya, sebulan sekali itu enggak masalah. Nanti kalau setiap ganti ventilator, ganti pasien, kalibrasi oksigen mati, cepat mati. Umurnya semakin pendek. Mestinya umuran setahun bisa 8 bulan, bisa turun lagi. Pak Ati yang senang orang beli lagi. Penjual itu. Jumatan sih. Ayo, Nggih. selesai. Ya Pak.